Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit bercerita tentang sebuah multimeter analog dari Helles dengan tipe YX392TR. Untuk kemasannya hanya dus berwarna kuning dan oranye seperti ini. Jadi tidak ada spesifikasi produk pada kemasannya, hanya ada brand dan tipe dari produknya. Baik, langsung saja kita buka untuk multimeter ini. Bagian atas ada buku manual yang dalam bahasa Indonesia. Ada kabel tes dan unit multimeter analognya. Jadi hanya ini kelengkapannya. Ada buku manual, unit multimeter, dan kabel tesnya. Untuk unitnya sendiri, bentuknya sih keren ya. Bentuknya keren dengan warna abu-abu tua, kemudian untuk layar skala ini berwarna putih. Dan untuk finishing pada unit multimeternya juga sudah bagus. Angkanya walaupun ini ada yang warna putih dan ada yang warna kecoklatan, atau mendekati oranye ini, itu angkanya tetap masih jelas dan tidak ada yang cacat ataupun terpotong baik angka maupun huruf-hurufnya. Jadi semuanya terlihat jelas. Untuk rotary switch atau selektornya ini juga dia sudah berbentuk runcing seperti ini. Jadi sangat jelas perbedaannya antara bagian selektor atau bagian penunjuknya dengan bagian belakangnya itu sangat jelas perbedaannya. Ini tentu untuk memudahkan bagi kita menggunakannya. Sudah ada fitur HFE untuk mengukur nilai HFE transistor, dan ini ada knob atau rotary untuk menjadikan 0 sebelum mengukur nilai resistor. Dan untuk portnya di sini di bagian bawah ada 3, ada untuk kutub negatif atau COM, kemudian ada untuk kutub positif yang paling pinggir. Dan untuk pengukuran nilai miliampere itu hanya untuk arus DC. Dan batasnya juga hanya 500 miliampere. Jadi hanya setengah ampere untuk batas pengukuran nilai ampere pada multimeter analog ini. Kita persiapkan dulu untuk kabel tesnya. Untuk kabel tesnya panjangnya kurang lebih 80 cm. Tadi bagian untuk ke portnya dan bagian jarumnya ada penutup. Jadi ini lebih aman ketika di dusnya. Jadi tidak mudah melubangi untuk kemasannya. Untuk pemasangan port yang kutub positif ada yang paling kanan. Dan untuk negatif ada yang paling tengah. Ini bagian belakangnya sudah ada untuk stand. Kemudian baterainya berarti ada di dalam. Ini coba kita cek sudah ada baterainya belum. Kita arahkan ke buzzer. Nah, untuk buzzernya dia tidak ada delay. Nah, berarti sudah ada baterainya di dalam sini. Jadi kelengkapan yang kita dapat, unit multimeter, buku panduan, kabel tes, dan juga baterai. Untuk multimeter analog, seperti biasa sebelum digunakan, pastikan jarum penunjuk ini di posisi lurus di angka 0. Untuk settingnya kita menggunakan baut yang ini. Nah, ini kalau kurang ke kanan, ya bautnya kita putar ke kanan. Ketika kurang ke kiri, bautnya kita putar ke kiri. Nah, disitu sudah posisi angka 0. Yang pertama kita coba untuk pengetesan nilai listrik AC. Di sini saya menggunakan skala 250.
Berarti yang nantinya saya akan baca adalah skala yang bagian atas ini. Kita ukur untuk tegangan listrik AC. Nah, di situ terbaca 240. Ya, 240 volt. Di sini untuk listrik AC, untuk keakuratannya ada bisa plus 4% ya. Sekarang kita coba untuk mengukur listrik DC. Kita akan mengukur yang kecil-kecil aja. Kita mulai dari baterai. Baterai 1,5 volt akan kita coba ukur. Kalau 1,5 volt enaknya pakai skala 10 untuk membacanya. Di sini saya menggunakan skala 10. Nah, untuk baterai di sini saya masih menggunakan skala 10. Jadi kita lihat angka yang bawah yang ini. Dari 2, 4, 6 itu. Ya kan kalau ini angka 2, berarti strip yang tebal ini adalah angka 1. Kemudian setiap strip ini nilainya 2. Jadi 1,2, 1,6, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Berarti kalau itu 4 strip, berarti ini terbaca 1,8 volt. Baterai yang hanya memiliki daya 1,5 volt, di situ terbaca 1,8 volt. Coba kita akan menggunakan pembanding. Nah, di sini saya menggunakan multimeter analog juga yang merek Sunway 360TR. Saya juga tetap menggunakan skala 10. Coba kita cek. Nah, terbaca 1,6 volt. Coba pakai satu multimeter lagi. Nah, saya akan coba mengukurnya dengan multimeter digital. Kita lihat angka pada digital multimeternya masih baterai yang sama. Terbaca 1,63. Ya, ini memang baterai baru. Jadi terbaca 1,6 wajar lah. Tapi kalau sampai 1,8 kok kayaknya sedikit berlebihan. Ya, pada multimeter yang analog, yang Sunway, terbaca 1,6 juga. Ketika menggunakan Helles, terbaca 1,8. Tadi untuk listrik AC kita coba cek, juga nilainya sekitar 240 volt. Ya mungkin saja kalau untuk listrik AC. Kalau untuk listrik DC ini pasti ada nilai lebih sekitar 1,7 volt. Coba kita gunakan baterai yang lain, 7,8 volt. Ya, ini baterai memang sudah drop, nilainya 7,8 volt. Coba kita akan ukur dengan menggunakan multimeter analog dari Helles. Ya 7,6, terbaca 7,6. Coba kita cek dengan menggunakan multimeter dari Sunway. Hanya terbaca 7,2. Oh, ternyata memang ada drop ya. Itu 7,5. Tadi 7,8 terus drop. Ini sekarang 7,5. Kita coba cek dengan multimeter Helles. Dia tetap mendekati angka 8. Ya, jadi sekitar 7,6. 7,6 volt terbaca oleh multimeter Helles. Oke, masih normal. Kalau selisihnya segitu masih normal.
Selanjutnya kita akan coba cek untuk nilai resistor atau nilai tahanan. Nah, di sini saya seperti biasa sudah menyiapkan beberapa nilai resistor dan watt resistor yang berbeda. Untuk mengukur nilai resistor dengan multimeter analog, kita tentukan nilai untuk nilai tahanannya, kita tentukan dulu mau dikali berapa. Kemudian kita hubungkan kabelnya dan kita adjust supaya jarum menunjukkan ke angka 0 yang diwarna hijau ini. Ya, seperti itu. Ya, ini sudah di angka 0. Coba kita ngukur yang dari 2 watt. Oh, skalanya terlalu tinggi. Coba kita pakai kali 1 saja. Terbaca 9,5. 9 ya 9, lebih sih. Ya 9 tapi ya 9,5. Jadi sekitar 9,6 karena dia sudah melewati strip yang kecil. Jadi terbaca sekitar 9,6 ohm. Ini resistor sebenarnya nilainya 10 ohm, tapi terbaca sekitar 9,6. Oke, masih oke. Kemudian untuk resistor yang kedua, saya masih menggunakan skala kali 10. Kita coba ukur. Nilainya di sekitaran 40-an, tapi karena antara angka 40 ke 50 ini jaraknya terlalu dekat, jadi di tengah ini adalah nilainya 5. Jadi ini yang 40, ini yang bernilai 5, kemudian 50. Nah, kalau di angka yang besar itu berarti ini terbaca 400. Ya, terbaca 40, kemudian dikali 10, berarti kan 400. Sedangkan kalau menurut gambar pita pada resistornya, resistor ini bernilai 470 ohm. Dan harusnya kalau 470 sudah melewati garis yang kecil ini. Tapi ini belum melewati garis dan masih di 40-nya. Jadi terbaca sekitar 400 ohm untuk resistor yang pada kode pitanya harusnya 470 ohm. Sekarang saya menggunakan skala 1K. Coba kita kalibrasi. Dia sudah menunjukkan angka 0. Sekarang kita mulai ukur untuk resistor yang seperempat watt ini. Di situ dia terbaca 17,5. Ya, kalau ini dari 10, ini 20. Di tengahnya ini ada 9 strip. Jadi setiap strip nilainya 1. Kalau diukur tadi terbaca dari strip yang besar itu terbaca lebih 2 strip, tapi tidak sampai ke 3 strip. Jadi sekitar 17,5. Kita menggunakan skala 1000, berarti tinggal dikali aja. 17,5 kali 1000 berarti 17.500. Sedangkan nilai resistor ini adalah 20.000. Kita cek ya. Kalau menurut label, skalanya adalah 20.000. Pada digital multimeter terbaca 19,8. Tapi di multimeter Hales ini tadi terbaca 17,5. 17.500 maksudnya. Kalau di multimeter digital terbaca 19.800. Sekarang kita coba ke
multimeter yang Sunway. Nah, dia sudah mendekati angka 20. Ya, berarti memang tidak sampai 20.000, tapi lebih dari 19.000. Jadi seperti itu kalau untuk mengukur nilai resistor. Ya, jadi itulah tadi sedikit cerita dari saya tentang multimeter analog dari Helles dengan YX392TR ini. Untuk pengukurannya tadi, saya memang kurang puas untuk hasil pengukurannya, terutama untuk mengukur nilai resistor. Itu tadi coba diukur dengan 3 buah resistor dengan nilai yang berbeda-beda dan watt yang berbeda-beda. Saya kurang puas dengan hasil yang ditunjukkan oleh Helles YX392 ini. Saya kurang tahu karena memang saya sebelumnya belum pernah menggunakan multimeter Helles. Ini pertama kali saya menggunakan Helles. Saya tidak tahu apakah memang pengukurannya seperti itu atau memang multimeter saya yang rusak, karena ini memang saya beli online, nggak tahu memang di pengiriman ada terus terjadi masalah atau gimana, saya nggak tahu. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah pernah menggunakan multimeter Helles YX392 ini bisa memberi masukan kepada saya apakah memang cara pengukurannya seperti itu atau multimeter analog saya ini yang rusak. Jadi seperti itu pendapat pribadi saya tentang multimeter analog dari Helles YX392 ini. Ya, semoga ini hanya terjadi di multimeter ini, tidak dengan multimeter yang lain. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata maupun penyajian yang kurang memuaskan. Saya menerima masukan, kritik, saran yang bersifat membangun dari rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.